Sesampainya Amel di lokasi, ia yang sama sekali tidak tahu jika di dalam mobil itu ada dua orang lain selain Febri. Ia pun langsung saja masuk ke dalam mobil tanpa curiga. Ketika mobil sudah berjalan, tiba-tiba Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Ngawi, Jawa Timur. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2014 lalu dan dilatar belakangi oleh kegabutan 3 orang pelaku yang berujung dengan kematian. Karena kasus ini minim dokumentasi, saya minta maaf kalau video kali ini banyak menggunakan ilustrasi. Oke, nggak pakai lama, yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita cantik yang bernama Tetiana Eri Astriani, atau yang lebih akrab disapa dengan nama Amel. Berusia 27 tahun dan merupakan seorang wanita yang tinggal di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk kesehariannya, ia bekerja sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke yang ada di Sukoharjo. Suatu ketika, ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Tisen Febrianto, berusia 27 tahun dan merupakan warga Ngawi, Jawa Timur. Perkenalan di antara Amel dan Febri ini sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Namun meskipun begitu, keduanya mengaku tidak menjalin hubungan apapun selain murni sebagai teman. Semua kejadian ini bermula ketika hari Sabtu 3 Mei 2014 sekitar jam 7 pagi. Saat itu Febri mengajak 2 orang temannya yang bernama Kasmin berusia 41 tahun dan Marsini yang berusia 38 tahun untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil rental. Awalnya mereka bertiga ini hanya berniat untuk membuang waktu dengan berjalan-jalan tanpa tujuan keliling kota Ngawi. Di tengah jalan-jalan, mereka yang sudah bosan berkeliling pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi, tepatnya di pertigaan Ngelodan bagian timur terminal bus Ngawi. Nah, ketika bersantai di warung kopi itu, tiba-tiba muncullah sebuah rencana jahat di pikiran Febri, yang kemudian diutarakan kepada Kasmin. Saat itu ia mengajak Kasmin untuk merampok barang berharga, namun masih belum tahu siapa yang akan menjadi targetnya. Rencana jahat itu ternyata disetujui oleh Kasmin. Sambil menikmati secangkir kopi, Febri mulai sibuk memainkan handphonenya untuk mencari siapa yang akan menjadi target mereka. Tidak lama setelah itu, Febri memilih Amel sebagai target. Ia kemudian bergegas untuk menghubungi Amel melalui panggilan telepon. Dan saat itu, teleponnya pun juga langsung diangkat oleh Amel. Di dalam percakapan tersebut, Febri meminta bertemu Amel dengan alasan sedang kesepian dan tidak ada teman. Amel pun mengiyakan permintaan itu dan mereka sepakat untuk bertemu di depan supermarket Luwe Solo jam 10 pagi. Setelah mengakhiri panggilan, Febri, Kasmin, dan Marsini langsung bergegas berangkat dari Ngawi menuju Solo. Sedangkan Amel berangkat sendiri dari rumahnya di Sukoharjo menuju Solo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Febri yang sampai dahulu di lokasi pun segera menyuruh Kasmin dan Marsini untuk bersembunyi di jok belakang mobil mereka. Sesampainya Amel di lokasi, ia yang sama sekali tidak tahu jika di dalam mobil itu ada 2 orang lain selain Febri.
Ia pun langsung saja masuk ke dalam mobil tanpa curiga. Ketika mobil sudah berjalan, tiba-tiba Kasmin membekap mulut Amel dari belakang, sedangkan Marsini langsung mengikat tangan dan kaki sampai benar-benar rapat dan tidak bisa bergerak. Bagian tangan diikat menggunakan lakban, sedangkan bagian kaki diikat menggunakan tali sepatu. Amel yang saat itu memberontak juga sempat dipukuli di bagian wajahnya beberapa kali oleh Febri. Sembari mobil terus berjalan, Kasmin, Marsini, dan Febri terus-menerus memukulinya secara bergantian. Karena Amel ini terus-menerus memberontak, Kasmin pun kemudian langsung mencekik lehernya hingga akhirnya ia meninggal dunia di dalam mobil tersebut. Setelah mengetahui Amel telah tewas, Febri langsung memutar balik mobilnya menuju ke supermarket Louis yang menjadi lokasi pertemuan mereka. Sesampainya di sana, ia langsung menyuruh Kasmin untuk turun dari mobil dan mengambil sepeda motor milik Amel yang diparkirkan di supermarket itu. Setelah itu Kasmin membawa sepeda motor tersebut ke sebuah tempat untuk dititipkan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan jejak, Febri dan kedua temannya berencana untuk membuang jasad Amel ke sebuah jembatan yang berada di Pondok Jati, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Febri pun langsung tancap gas menuju lokasi tersebut. Namun ketika sampai di sana, ternyata kondisi jembatan sedang sangat ramai sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjalankan rencana pembuangan tubuh Amel. Mereka bertiga akhirnya mengurungkan niatnya dan mencari lokasi yang lain. Febri kemudian mengemudikan mobilnya menuju ke jembatan Mantingan, namun ketika sampai di sana, lagi-lagi jembatan sedang dalam kondisi yang ramai. Mereka bertiga pun akhirnya berputar-putar dan berkeliling mencari tempat yang cocok untuk membuang jasad Amel. Di hari yang sama, tepatnya pada jam 10 malam, akhirnya mereka bertiga menemukan tempat yang dirasa aman dan pas, yakni di Desa Bendungan Senanas di Desa Hargosari, Kecamatan Sinengawi. Ketika sampai di sana, Marsini langsung mengambil semua barang-barang berharga milik Amel, seperti perhiasan, uang sebesar Rp720.000, dan juga handphone. Baru kemudian Febri dan Kasmin mengeluarkan jasad tersebut dari mobil rental mereka dan langsung melemparkannya di Bendungan Senanas. Setelah semuanya beres, mereka bertiga bergegas kabur dari tempat itu dan mengambil sepeda motor yang dititipkan oleh Kasmin untuk dijual ke penadah. Uang hasil penjualan sepeda motor milik Amel sebesar 1,7 juta rupiah itu pun langsung dibagi bertiga. Keesokan harinya atau tepatnya pada 4 Mei 2014, seorang warga yang kala itu sedang berjalan-jalan di sekitar bendungan dikejutkan oleh penemuan sosok jasad yang mengambang. Ia kemudian langsung meminta bantuan para warga sekitar untuk melaporkan penemuan tersebut. Pihak kepolisian yang mendapat laporan itu pun langsung mendatangi lokasi. Sesampainya di sana, pihak berwajib mengungkapkan bahwa mayat tersebut ditemukan dalam kondisi kaki terikat tali, sepatu warna hitam dan juga lakban. Selain itu, terdapat tato dengan motif bunga di bagian dada, perut, dan lengan. Pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Selain itu, pihak berwajib juga segera melakukan olah TKP untuk mendapatkan petunjuk guna mengungkap kasus ini berdasarkan hasil olah TKP. Pihak kepolisian meyakini jika mayat tersebut merupakan korban pembunuhan dan diindikasikan jika pelakunya lebih dari satu orang. Tidak diperlukan waktu yang cukup lama. Tim forensik berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Tetiana Eri Astriani alias Amel berusia 27 tahun.
Berdasarkan hasil otopsi, diketahui penyebab kematian adalah kehabisan nafas akibat cekikan di bagian leher. Pihak kepolisian pun segera menyelidiki kasus ini untuk mengungkapkan identitas para pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, berdasarkan hasil olah TKP dan pelacakan IT dari nomor handphone korban, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap Tisen Febrianto di rumahnya pada 8 Mei 2014. Di dalam penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai, handphone, dan sepasang sepatu milik korban. Febri pun langsung digiring ke Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam proses interogasinya, ia mengakui semua perbuatannya. Selain itu juga terkuak siapa saja yang membantunya di dalam pembunuhan tersebut. Di hari yang sama, pihak kepolisian berhasil menangkap Kasmin dan Marsini di rumahnya masing-masing. Mereka berdua mengaku tidak mengetahui apapun mengenai korban. Mereka hanya ikut-ikutan saja dengan ide jahat dari Febri. Untuk motifnya, Febri mengatakan jika dirinya hanya ingin menguasai barang-barang berharga milik korban saja. Pihak kepolisian pun resmi menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsider pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, subsider pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Ngawi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Tisen Febri selaku otak pembunuhan dari kasus ini. Sedangkan Kasmin dijatuhkan vonis hukuman penjara selama 17 tahun. Dan yang terakhir, Marsini dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.